Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban produsen dan konsumen? Bagaimana kemudian kepentingan keduanya bisa bertemu di pasar, ya. Nah, satu tentang hak produsen, ya. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa hak dari pelaku usaha, ya, yang pertama adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat baik, karena tidak semua konsumen itu punya etikat baik, ya. Yang kedua, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, ya. Pembayaran itu harus jelas jumlahnya dari konsumen. Dan yang ketiga, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum dalam sengketa konsumen. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat baik, gitu ya. Nah, yang kedua, kewajiban produsen. Apa yang menjadi kewajiban produsen? Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa, ya, kewajiban produsen ini yang pertama adalah beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas, benar, ya, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, ya, dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ya. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, kewajiban produsen itu adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Nah, ini banyak, ya. Kadang kita membeli alat-alat elektronik, ya, dan lain sebagainya itu ada garansinya minimal 1 tahun, 6 bulan, gitu ya. Nah, dan yang keenam, memberikan kompensasi atau ganti kerugian atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian. Berikutnya adalah hak dan kewajiban konsumen. Satu, tentang hak konsumen, ya. Hak dasar konsumen menurut John F. Kennedy, yang pertama adalah hak memperoleh keamanan, the right safety, ya. Hak memilih, the right to choose, ya. Hak mendapat informasi, the right to be informed, ya. Dan keempat, hak untuk didengar, the right to be heard, ya. Ini hak-hak tentang hak konsumen menurut John F. Kennedy. Nah, keempat hak menurut John F. Kennedy tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dirancang PBB pada pasal 3, pasal 8, pasal 19, pasal 21, dan pasal 26, yang oleh organisasi konsumen sedunia ditambah 4 hak dasar konsumen, yakni hak memperoleh kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Ya. Selain 4 tadi yang disampaikan oleh John F. Kennedy, juga ditambah 4 oleh deklarasi PBB. Nah, masyarakat ekonomi Eropa menyepakati 5 hak dasar konsumen. Yang pertama, hak perlindungan kesehatan dan keamanan. Terus kemudian ada hak untuk didengar, hak perlindungan kepentingan ekonomi, hak mendapat ganti rugi, dan hak atas penerangan. Penerangan dalam artian diberi informasi yang jelas, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kemudian
hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Yang berikutnya adalah hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan oleh konsumen dari produk atau jasa pelaku usaha. Selain itu juga konsumen juga berhak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, ya. Terus kemudian juga konsumen itu berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, ya. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ya. Selain itu juga ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang berikutnya adalah hak konsumen itu adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ya. Nah, hak perlindungan kesehatan dan keamanan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pememanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Ya. Hak mendapat informasi ini, ya, sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan satu cara, ya, merupakan salah satu bentuk cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Yang berikutnya adalah hak untuk memilih. Ya, hak memilih dimaksudkan dalam hal ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk tertentu sesuai dengan kebutuhan tanpa ada tekanan dari pihak lain. Yang berikutnya adalah hak untuk didengar. Ya, hak ini dapat berupa pernyataan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai. Yang berikutnya adalah hak memperoleh kebutuhan hidup. Ya, setiap orang atau konsumen berhak memperoleh terutama kebutuhan dasar, barang atau jasa untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Yang berikutnya adalah hak memperoleh ganti kerugian. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan apa yang telah terjadi, apa yang berkaitan dengan barang atau jasa yang tidak sesuai, ya, atau rusak, yang tidak seimbang. Akibatnya ada penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen sehingga harus diberikan ganti kerugian terhadap ini. Yang berikutnya adalah hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Ya, konsumen berhak memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian. Berikutnya juga ada hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dalam hal ini hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan, ya. Jadi masyarakat itu diberikan informasi yang benar mengenai situasi lingkungan hidup, ya, dan bagaimana lingkungan hidup yang dikatakan bersih dan sehat. Yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Jadi ini juga penting, ya. Jangan sampai kemudian konsumen sudah mengeluarkan dana yang besar, tapi kemudian manfaatnya atau kemudian kualitas barangnya rendah. Ya, dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. Konsumen juga berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi terhadap persoalan-persoalan yang merugikan konsumen. Informasi yang memadai, ya. Yang pertama adalah representasi. Salah satu penyebab
terjadinya kerugian terhadap konsumen itu adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Ya, produsen dilarang mempromosikan suatu barang secara tidak benar dan atau seolah-olah satu barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, ya, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Ini dilarang mempromosikan barang, ya, secara tidak benar. Yang kedua, barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru. Ya, barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan persetujuan atau memiliki sponsor, persetujuan perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu. Yang berikutnya adalah barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan atau aviasi. Ya. Barang atau jasa tersedia, kemudian barang tersebut tidak memiliki cacat tersembunyi. Yang B, peringatan merupakan informasi bagi konsumen yang dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan suatu produk. Yang C, instruksi. Instruksi ini ditunjukkan untuk menjamin efisiensi penggunaan produk, juga penting untuk mencegah timbulnya kerugian di pihak konsumen. Yang berikutnya adalah itikat baik. Asas itikat baik ini merupakan salah satu asas yang dikenal di dalam hukum perjanjian. Ketentuan dalam itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kedua, tentang kewajiban konsumen. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur tentang kewajiban konsumen. Konsumen itu wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Selain itu juga konsumen wajib beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Ya. Konsumen juga wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan konsumen juga mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan secara patut. Inilah hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha dengan hak dan kewajiban konsumen. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah cakrawala kita bahwa konsumen dan produsen itu punya hak yang sama, yaitu untuk saling kemudian tidak merugikan keduanya. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.